Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Setiap pagi kami kagum kepada Tuhan. Kami masih bisa bernafas untuk menghirup udara yang segar pagi ini. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, dan Roh Kudus penolong kami yang luar biasa. Kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Beri kami hikmat Allah untuk bisa memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, kebiasaan yang penuh anugerah, diambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu mempercayainya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Seorang pria berpergian di Kanada pada suatu musim semi ketika es dan salju yang meleleh membuatnya hampir tak mungkin mengendarai mobilnya lebih jauh. Ia sampai pada persimpangan jalan dan melihat tanda bertuliskan, "Hati-hati dalam memilih jejak roda. Anda akan berada di jalur itu sejauh 40 km. Itu adalah sebuah peringatan bijaksana untuk kita semua dan tidak hanya berlaku saat kita mengemudi di jalan yang sulit. Setiap kita sampai di persimpangan jalan kehidupan, pilihan apa yang kita buat? Dengan kata lain, arah mana yang akan dituju dan kebiasaan apa, jejak kebiasaan mana yang akan kita buat? Kebiasaan adalah pola yang kita ikuti secara konsisten. Sambil berdoa, kita perlu memutuskan kebiasaan yang akan kita ambil. Akankah kebiasaan kita itu sekedar jejak rutinitas, atau akankah kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang penuh anugerah? Paulus mengandaikan perjalanan hidupnya seperti sebuah perlombaan. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk tetap tinggal dalam perlombaan adalah dengan melatih tubuhnya dan menguasainya. 1 Korintus 9 ayat 27. Itu berarti membentuk suatu pola kebiasaan rohani yang konsisten. Kebiasaan untuk menjaga tubuh tetap sehat itu penting, tetapi yang terpenting adalah disertai disiplin rohani. Apakah kita memilih untuk mengembangkan kebiasaan doa, membaca Alkitab, dan melakukan perbuatan baik secara konsisten? Kebiasaan adalah jejak roda yang rutin, namun disiplin rohani yang baik dapat mengubah jejak roda kita itu menjadi kebiasaan yang penuh anugerah. Pada mulanya kita membentuk kebiasaan, tetapi akhirnya kebiasaanlah yang membentuk kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan untuk kami semua anak-anak-Mu komitmen dengan melakukan disiplin rohani agar menjadikan sebuah kebiasaan yang akan membentuk diri kami semakin bertumbuh di dalam iman dan mengenal Engkau lebih lagi. Kami bersyukur Roh Kudus akan menolong kami menerapkan untuk disiplin rohani kami lakukan dengan setia. Kami bersyukur untuk pertolongan Roh Kudus dan kami percaya Kau terus ubah hidup kami semakin hari semakin serupa Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.